Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi mengenai sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Arimedis Gani Ismi dengan NIM 1202090012, Didah Rosidah dengan NIM 1202090024, dan Erwin Nur Ajice dengan NIM 1202090030. Pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Arima Rizky Ismi, yang kedua oleh Dida Rosida, dan yang terakhir oleh Erwin Nur Ajija. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Agama Islam memegang peranan penting dalam kehidupan, sebagaimana yang tercantum dalam ideologi Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia merupakan negara demokratis yang sekular, yang mana mayoritas pemeluk agama Islam. Konstitusi negara ini menjamin kebebasan warganya untuk bisa beragama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sampai sekarang memang belum ada bukti tertulis tentang kapan tepatnya Islam masuk ke Indonesia. Namun, pada umumnya, Islam masuk ke Indonesia ini melalui jalur perdagangan dan pelayaran antara dunia Arab dan Asia Timur. Pulau Sumatera menjadi salah satu tempat singgah dari jalur perdagangan tersebut karena letak geografisnya. Islam di Indonesia sudah terjadi sejak abad ke-7 Masehi melalui pesisir Sumatera. Mereka yang singgah di pesisir Sumatera Utara membentuk masyarakat Muslim, dimulai perdagangan hingga jalinan hubungan pernikahan. Walaupun Islam masuk ke Indonesia ini pada abad ke-7, tetapi penyebarannya baru meluas pada abad ke-13 di daerah Perlak dan Samudra Pasai pada tahun 1292 sampai 1297 Masehi. Nah, adapun faktor yang menyebabkan agama Islam dapat tersebar dengan cepat di seluruh Indonesia, diantaranya yaitu yang pertama, agama Islam tidak sempit dan tidak berat melakukan aturannya. Yang kedua, tugasnya dan kewajibannya hanya sedikit. Yang ketiga, penyiaran Islam dilakukan secara berangsur-angsur. Yang keempat, penyebaran agama Islam dilakukan secara bijaksana dan sebaik-baiknya. Dan yang kelima yaitu penyiaran agama Islam dilakukan dengan perkataan yang mudah dipahami. Faktor itu menyebabkan proses Islamisasi di Indonesia berlangsung dengan mudah, sehingga pada akhirnya menjadi agama utama dan mayoritas di Indonesia. Hal tersebut juga menjadi cikal bakal tersebarnya agama Islam di daerah Nusantara yang memberikan pengaruh dalam perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didah Rosidah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa kerajaan pada proses Islamisasi di Indonesia yang terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu Kerajaan Islam di Sumatera, yang kedua yaitu Kerajaan Islam di Jawa, dan yang ketiga yaitu Kerajaan Islam di Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi. Nah, Kerajaan Islam di Sumatera ini ada Kerajaan Perlak, ada Kerajaan Samudra Pasai, dan ada Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Perlak memiliki daerah yang strategis karena terletak di pantai selatan Malaka dan bebas dari pengaruh Hindu, yang menjadikan proses pengislamisasian ini relatif cukup singkat. Kemudian Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini terletak di pesisir utara Sumatera yang didirikan oleh Maharasilu. Maharasilu memiliki gelar sebagai Malik al-Saleh. Sultan Malik al-Saleh ini menjadi raja pertama di Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini juga menjadi kerajaan pertama di Nusantara yang memberikan kontribusi lebih dalam proses penyebaran agama Islam. Kemudian Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh ini menjalin hubungan persahabatan dengan kerajaan Islam di Timur Tengah, yaitu Kerajaan Turki.
Pada masa itu, banyak ulama dan pujangga-pujangga yang mengajarkan ilmu agama atau juga teologi Islam dan berbagai ilmu pengetahuan serta menulis bermacam-macam kitab. Pengajaran agama Islam di Aceh ini menjadikan Aceh sebagai kerajaan Islam yang kuat di Nusantara. Kemudian kerajaan Islam di Jawa. Ada kerajaan Demak, ada kerajaan Pajang, ada kerajaan Mataram, dan ada kerajaan Cirebon dan Banten. Nah, yang pertama yaitu kerajaan Demak. Penyebaran agama di Jawa ini dilakukan oleh Wali Songo. Wali Songo ini juga bukan hanya menyebarkan pengetahuan saja, akan tetapi juga dalam pemerintahan dan politik. Kerajaan Demak menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa karena telah memberikan kontribusi lebih dalam proses pengembangan agama Islam. Kemudian kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang ini merupakan lanjutan dari kerajaan Demak yang dipimpin oleh Joko Tingkir. Joko Tingkir ini berhasil memperluas kekuasaannya ke pedalaman di arah timur hingga ke arah Madiun. Dan beliau diberikan pusaka kerajaan Pajang yang dipindahkan ke Mataram sebagai sebuah tanda terima kasih. Kemudian kerajaan Mataram. Perpindahan kekuasaan dari Demak ke Pajang tidak banyak mengalami perubahan, akan tetapi perpindahan kekuasaan dari Pajang ke Mataram mengalami berbagai macam perubahan, terutama Sultan Agung yang mencurahkan segala tenaganya untuk membangun negara, seperti mempergiat usaha-usaha pertanian, serta memajukan perdagangan dengan luar negeri. Bukan hanya itu, pada aspek kebudayaan, kesenian, dan kesusastraan telah mengalami kemajuan. Kemudian kerajaan Cirebon dan Banten. Kerajaan ini didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau disebut juga dengan Sunan Gunung Jati yang membentuk sebuah pencetak ulang, penyerapan, dan ekspresi terhadap Islam. Keberadaan ini menjadikan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa diakui oleh sejarah sebagai kerajaan Islam yang memberikan kontribusi besar terhadap Islam di Nusantara. Dan yang terakhir yaitu kerajaan Islam di Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada kerajaan Banjar, yang kedua ada kerajaan Guatalo, dan yang ketiga ada kerajaan Ternate dan Tidore. Nah, kerajaan Banjar ini terletak di Kalimantan Selatan yang pertama kali dipimpin oleh Pangeran Samudra dan diberikan gelar Pangeran Surnawuh atau Suryansah. Kerajaan Banjar merupakan kerajaan baru setelah runtuhnya kerajaan Dipa dan Daha. Kerajaan Banjar juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan Islam di Kalimantan. Kemudian kerajaan Guatalo. Kedatangan Islam di Sulawesi Selatan agak terlambat dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Kemudian kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore ini merupakan kerajaan yang sama-sama berada di wilayah Maluku dan saling berhubungan baik satu sama lain. Namun kedua kerajaan ini sama-sama memiliki musuh yaitu penjajah. Di Ternate ada Portugis dan di Tidore ada Spanyol. Spanyol dan Portugis ini berusaha memecahkan Ternate dan Tidore supaya tidak bisa menguasai monopoli cengkeh di Maluku. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terakhir yaitu tentang peran pendidikan di Kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama, pendidikan Islam di Kerajaan Islam Sumatera. Pendidikan di Sumatera ini meliputi Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Demak, dan Kerajaan Aceh Darussalam. Pada abad ke-14 merupakan zaman kejayaan Kerajaan Samudra Pasai, karena pada waktu itu pendidikan mendapat perhatian dan tempat tersendiri. Nah, begitupun dengan pendidikan Aceh Darussalam yang mendapat perhatian karena pada saat itu terdapat lembaga-lembaga negara yang bertugas dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu ada Balai Setia. Balai ini merupakan lembaga pendidikan tempat berkumpul para ulama dan para ahli fikir. Yang kedua, Balai Setia Ulama. Balai ini merupakan jawaban pendidikan yang bertugas untuk mengurus masalah-masalah pendidikan. Yang ketiga yaitu Balai Jamaah Himpunan Ulama. Balai ini merupakan kelompok studi tempat para ulama dan para sarjana untuk berkumpul dan bertukar pikiran. Sedangkan untuk Kerajaan Perlak, adanya lembaga pendidikan seperti madrasah, rangkang, dan dayah. Yang kedua yaitu
pendidikan Islam di Kerajaan Islam di Jawa. Kerajaan di Jawa ini meliputi Kerajaan Demak, Pajang, Mataram, Cirebon, dan Banten. Pendidikan Islam di Kerajaan Demak, Pajang, Mataram beriringan dan dengan kegiatan dakwah Islam yang dilakukan oleh para ulama dan para wali. Pendidikan Islam di Demak mempunyai kemiripan dengan pendidikan di Aceh Darussalam. Adapun tingkat pendidikan Islam di zaman Kerajaan Pajang, yang pertama tingkat kajian Al-Quran, yang kedua tingkat kajian kitab, yang ketiga tingkat pesantren dasar, dan yang terakhir pondok pesantren tingkat keahlian. Begitupun dengan pendidikan Islam di Mataram mendapat perhatian sedemikian rupa, seolah-olah tertanam semacam kesadaran akan pendidikan masyarakat kala itu. Di kala itu, hampir di setiap desa diadakan perjanjian Al-Quran dan pembelajaran membaca Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu pendidikan Islam di Kerajaan Islam di Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Masuknya Islam di Kalimantan ini selalu mengidentikan dengan berdirinya Kerajaan Banjar yang menjadi kelanjutan dari Kerajaan Daha yang beragama Hindu. Sistem pendidikan di kerajaan ini tidak beda jauh dengan pendidikan di Jawa dan Sumatera. Adapun usaha-usaha dalam bidang pendidikan, yang pertama perluasan wilayah, yang kedua mendatangkan ulama besar dari Madinah, dan yang terakhir membangun masjid. Mungkin cukup sekian pembahasan dari materi terakhir. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator.